Ya, selamat bergabung kembali di acara Inovasi Hipotenusa. Di sini kalian akan diperlihatkan teknik-teknik untuk mengalahkan lebih hebat dari pro player ya. Teknik ya, bukan mekanik. Kalau mekanik kalian harus memiliki jam tayang lebih banyak dari para pro player sehingga kalian emang benar-benar mekaniknya lebih hebat dari mereka gitu ya. Ataupun kalau chemistry ya kalian harus mabar bareng, terus berlatih mabar bareng, jam tayangnya ditambah sehingga chemistry kalian lebih hebat dari para pro player gitu ya. Dan itu semua orang bisa melakukan itu. Nah, di sini saya akan jelaskan teknik-teknik terutama di acara kali ini kita akan melihat bahwa bagaimana meta Gusion yang begitu OP gitu ya, seperti Gusionnya Kairi, Gusionnya siapapun, tim-tim Filipina gitu ya, Gusionnya EVOS pun sebenarnya ya semua orang pakai Gusion sebenarnya OP gitu ya. Bukan masalah timnya, tapi di sini gimana meta Gusion itu bisa dihancurkan makro gameplaynya gitu dengan meta 2 marksman gitu. Asalkan salah satu core-nya ini mau mempush turret secara masif gitu dan menghajar dulu garis hipotenusanya. Nah, ini pelajaran bagi kalian, nanti kita akan bahas. Kita tanpa basa-basi lagi kita sambil lihat videonya. Nah, di sini kita menggunakan meta 2 marksman ya. Di sini ada Granger sama siapa Melissa gitu ya. Sebenarnya mereka juga semuanya udah saya suruh jadi Hiver tapi nggak mengerti, nggak paham gitu. Biasalah fobia katanya kalau hyper lebih dari satu akan ketinggalan gold lah, ketinggalan level, pada enggak ya. Sementara hero musuh menggunakan core-nya itu menggunakan Gusion ya, yang terkenal OP. Kita akan lihat di sini gimana cara membalikan keadaannya dengan menghajar dulu garis hipotenusa. Nah, ini udah saya tag ya di salah satu postingan YouTube saya. Kesalahan utama pro player itu selain karena lordnya suka dijadikan tumbal gitu, yang kedua adalah mereka tidak menyerang dulu, memusatkan serangan ke garis hipotenusa sehingga mereka bisa di comeback oleh musuh-musuhnya. Itu salah satu kesalahan fatal pro player di zaman sekarang ini ya. Kita akan lihat dan percepat. Ya, kita ambil buff dulu. Nah, di sini kita ada mistake. Kelas. Di sini buff kita juga dicuri ya. Sebenarnya hero Argus, core Argus ini hanya pengalihan ya. Tujuan kita itu menghajar turret-turretnya mereka gitu. Kita lihat di sini. Bagi yang belum paham, itu hipotenusa itu garis yang menghubungkan antara dua base kita dan base musuh maksudnya ya, dengan jarak yang terdekat. Jadi garis yang menghubungkan dua base dengan jarak yang paling dekat itu pusat serangan itu ke sana. Itu kuncinya di situ. Di sini kita poin kill kalah, gold pun tertinggal. Karena memang Gusion ini susah sekali untuk di take down ya. Semua hero hampir mati dengan Gusionnya. Kecuali ya Saber dan Haret ya yang bisa mengcounter mereka itu ya. Di sini pintar sebenarnya musuhnya. Counter Gusionnya bisa jadi Haret gitu. Haretnya diambil gitu ya. Di sini kita nggak mungkin mengcounter turtle. Sini kita coba menghajar hipotenusanya. Nah, ini mistake, mestinya langsung mundur ya. Di sini kita pakai berserk push ya. Kita tumbalkan nyawa core kita untuk mempush turret-turret ya. Ya, karena kita sambil nunggu dua marksman kita jadi itemnya gitu, sehingga mereka bisa membalikan keadaan saat tim fight. Di sini kita mempush bagian turret hipotenusanya gitu.
Nah, kita kan udah dapat itu. Jadi kita mendapat middle effect. Apa itu middle effect? Jadi kita dengan mudah bisa keluar masuk jungle musuh. Nah, seperti ini. Jungle musuh secara leluasa gitu. Sehingga resource mereka bisa juga kita ambil kalau kita mau. Ya cuman kita harus siap jadi tumbal ya. Di sini turret kita unggul karena kita tadi udah mendapatkan middle effect-nya. Go tidak terlalu jauh, padahal point kill jauh. Di sini kita clear minion. Lord sedang mereka kontes ya. Kita fokus push aja. Oh, hampir dapat. Nah, kalau udah tinggal sedikit gini, kita jangan ragu-ragu untuk mencuri inner turretnya ya, supaya kita terbentuk super minion di bagian middle ya. Itu akan merapotkan mereka karena bisa jadi minion itu bisa meng-end game atau menghajar base mereka. Oke, di sini kita jadi terperangkap. Turret masih unggul. Sudah mulai setara karena mereka juga membalas ya. Krusial karena tatkala mereka memfokuskan serangan, kita split push di sini ya. Jadi ibaratnya tatkala ibarat itu kita menunggu item marksman dua-duanya jadi gitu sehingga bisa membalikkan keadaan tim fight, kita fokus push turret aja. Itu fungsinya bershake push itu gitu. Kita menumbalkan nyawa kita untuk ditukar satu turret minimal ya. Turret penting tentunya. Ya, kita di sini udah mendapatkan 2 inner turret ya. Super minion jadi ada 2 sisi jadinya. Cukup bagus ini chemistry dan mekanik mereka ini ya. Jadi memang harus agak sulit ini. Untuk split pushnya juga agak sulit. Nah, tapi di sini mulai ada poin krusialnya, pembalikannya di sini. Nah, kan mulai ada pembalikan karena marksman kita udah mulai pada jadi dan sakit itu. Sehingga di sini kita harus secara kesempatan untuk segera eksekusi base. Dan terjadilah end. Ya, semoga dapat menginspirasi kalian. Kesalahan fatal pro player yang wajib dihindari yaitu sombong. Kemudian, 1. Menumbalkan Lord ketika mendapatkannya. 2. War dengan sistem keroyokan seperti bocah. 3. Tidak memusatkan serangan di garis hipotenusa. 4. Terlalu lama farming. 5. Banyak berbicara yang tak perlu.